Jadi ketika teman-teman menganggap belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan, teman-teman tidak akan terbebani. Belajarlah seolah-olah CPNS 2021 itu adalah kesempatan terakhir teman-teman. Oke? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Destri Karlina. Dan hari ini saya akan berbagi ke teman-teman gimana sih caranya biar kita semangat untuk mempersiapkan CPNS 2021. Karena kabarnya untuk tahun depan, yaitu tahun 2021 itu akan ada pembukaan CPNS. Jadi sebelum teman-teman kalah start oleh teman-teman yang lain atau oleh pesaing yang lain, teman-teman ayo kita semangat belajar untuk mendapatkan hasil yang terbaik atau skor yang maksimal. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah teman-teman harus punya niat yang kuat. Sebelum teman-teman memulai untuk belajar, tentunya teman-teman harus punya motivasi untuk diri teman-teman sendiri. Jadi teman-teman harus mempunyai niat yang benar-benar totalitas, benar-benar niat yang sepenuhnya, enggak setengah-setengah. Bukan kita mengikuti CPNS itu untuk coba-coba. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk mendaftar CPNS 2021, kalau bisa teman-teman itu benar-benar percaya diri bahwa teman-teman akan mempersiapkan semuanya dengan sebaik mungkin, mempunyai alasan yang mendasar kenapa teman-teman mendaftar CPNS. Ketika misal teman-teman ingin daftar CPNS karena menurut teman-teman itu adalah idaman teman-teman mulai dari dulu, atau itu sudah planning teman-teman, atau itu salah satu cara untuk membanggakan kedua orang tua, atau apapun itu tergantung masing-masing pribadi ya teman-teman. Karena saya pun punya alasan tertentu kenapa dulu saya daftar CPNS. Nah, ketika teman-teman sudah punya alasan mendasar itu secara otomatis akan jadi bahan bakar teman-teman biar terus terpacu dan semangat untuk belajar. Yang kedua, yaitu jadi anggap bahwa CPNS 2021 itu adalah kesempatan terakhir. Dengan kita mempunyai mindset tersebut, kita akan berpikir nih, gimana caranya kita bisa maksimal dalam mengambil kesempatan terakhir ini. Karena jujur nih teman-teman, dulu waktu saya mendaftar CPNS, saya juga dulu berpikir bahwa CPNS 2018, waktu dulu saya mendaftar, itu adalah kesempatan yang terakhir yang mungkin harus saya coba. Karena sebelumnya sudah ada bukan CPNS 2017, jadi 2018 dibuka, otomatis untuk kursi-kursi yang kosong akan terisi oleh formasi di 2018 itu. Ketika saya gagal di CPNS 2018, saya berpikiran, wah gimana nih, apakah untuk tahun selanjutnya akan dibuka CPNS baru ataukah enggak? Kalau misal enggak, harapannya gimana? Kita mungkin akan beralih ke yang lainnya. Meskipun kita juga perlu untuk positive thinking ya teman-teman, tapi nggak masalah kalau kita menganggap itu adalah kesempatan terakhir, kalau memang itu membuat kita lebih semangat atau lebih terpacu untuk bisa mengambil kesempatan terakhir itu. Jadi mungkin teman-teman sering dengar ya tentang beribadahlah seolah-olah kita mati besok, dan bekerjalah seolah-olah kita bekerja selamanya. Jadi ya mungkin bisa diambil kayak gini, belajarlah seolah-olah CPNS 2021 itu adalah kesempatan terakhir teman-teman. Oke? Yang ketiga, ini saya ambil pengalaman dari saya sendiri, yaitu berpikir bahwa belajar itu nggak ada yang sia-sia. Jadi dulu itu saya punya teman kos yang waktu di Jogja itu dia cerita kayak gini, kamu belajar CPNS emang yakin di CPNS 2018 itu ada formasimu? Waktu itu saya rada mikir juga ya, oh iya juga ya, karena formasinya kan belum keluar. Nah teman saya tuh, lah mbak udah mau mulai belajar? Belum nanti aja waktu formasinya udah keluar. Nah di sini nih teman-teman, karena waktu itu saya berpikiran positif aja sih kalau formasi tentang perekam medis itu akan ada di formasi 2018. Saya jadi belajarnya pun mulai dari jauh-jauh hari, dari sekitar mungkin beberapa bulan sebelum formasi itu ditetapkan. Kalau misal teman-teman juga mempunyai pemikiran yang sama dengan teman kos saya dahulu, itu mungkin bakal sangat ketinggalan start ya teman-teman. Ketika teman-teman yang lain itu sudah mulai belajar, sudah mulai mungkin sampai ke level 3, teman-teman yang berpikiran bahwa nanti aja deh, nanti kalau misal formasinya nggak ada, belajarku sia-sia dong, kayak gitu. Atau mikir yang lain,
wah nanti saya udah belajar banyak, ternyata formasinya nggak ada, gimana dong? Menurut saya, belajar itu nggak ada yang sia-sia. Meskipun entah nanti bakal ada formasinya atau enggak, itu hasil dari belajar teman-teman itu bakal dipakai kok. Misal, untuk mendaftar pekerjaan yang lain, itu kan juga ada tesnya. Nah, teman-teman akan lebih mudah nih untuk tes mungkin di pekerjaan yang lain. Yang keempat, tetapkan mindset bahwa belajar itu bukan suatu beban. Jadi ketika teman-teman menganggap belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan, teman-teman tidak akan terbebani. Dan ketika ada soal-soal yang susah, anggap saja itu sebagai tantangan. Karena gak mungkin ada nih teman-teman, kita mencapai puncak atau kita mencapai suatu hal yang menurut teman-teman itu sebuah kesuksesan, itu nggak akan pernah ada tanpa adanya tantangan, kecuali mungkin lewat jalur dalam ya. Kalau misal udah enjoy dan belajar pun sudah menjadi suatu kebiasaan, itu lama-lama belajar nggak akan jadi beban. Kemudian yang kelima adalah hal yang bisa bikin semangat teman-teman belajar untuk mempersiapkan tes CPNS 2021 adalah cari teman belajar. Ini terbukti sangat membantu sih teman-teman. Jadi dulu waktu saya mempersiapkan CPNS di 2018, saya tuh punya teman namanya Imandini Anggi. Dia tuh teman saya dari SMP, SMA juga kuliah, dan kebetulan kita tuh nggak janjian ya untuk jurusan yang kita ambil, tapi dia ngambil jurusan yang sama, kemudian sempat kerja di tempat yang sama, tapi untuk formasi CPNS sekarang dia ambil tempat yang berbeda, jadi sekarang sudah berpisah. Nah itu singkat cerita. Nah dulu untuk mempersiapkan CPNS itu benar-benar saling kerjasama, entah itu kita sharing mengenai materi atau mungkin kalau misal ada yang susah nanti didiskusikan. Terus juga dengan adanya teman belajar, teman-teman akan lebih mudah dalam menghafal untuk materi-materi hafalan. Kayak misal di TWK, mau nggak mau kan kita harus belajar tentang UUD 45. Misal tentang pasal 1 itu tentang apa, kayak gitu. Terus dengan adanya teman belajar nih, itu jadi semacam pemacu semangat, karena ketika mungkin saya nggak semangat, teman saya ikut nyemangatin, jadi kita kayak saling menyemangatin gitu. Pun ketika mungkin dia nggak semangat, nanti saya juga ngingetin, ayo dong kita prepare-nya masih kurang banyak nih, misal kayak gitu. Atau mungkin ngingetin, wah tentang materi ini kita belum belajar nih. Jadi benar-benar sangat terbantu dengan adanya teman belajar. Jadi jangan lupa cari teman belajar. Teman-teman yang lainnya juga mungkin butuh partner, kalian saling sharing aja. Jadi mungkin yang lain lagi persiapan, teman-teman bisa janjian buat belajar bareng. Nah mungkin cukup sekian mengenai tips semangat belajar untuk persiapan CPNS 2021. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel Destri Carlina and see you!